Ibu-Ibu, kita bertemu lagi saat ini di acara Renungan KWJ GKJ Kajian Makam Haji secara online. Saya berharap Ibu-Ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ibu-Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa belajar renungan secara online bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, kiranya firman-Mu nanti dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan judul bersyukur selalu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja, tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Ibu-ibu, mari kita mengingat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan hanya dengan bermodalkan sedikit roti dan ikan kecil. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah, beberapa ribu orang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan, tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit untuk itu. Lantas apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa sejumlah kecil makanan tersebut, dan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Sungguh ajaib bukan? Bisa makan kenyang, bahkan dikatakan setelah itu masih sisa 7 bakul besar penuh. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin. Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik mengucap syukur. Ibu-ibu yang terkasih, ada beberapa cara untuk mengucap syukur. Menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang ada kita alami ke dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita, menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada sesuatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan.
Dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Lalu mari lihat ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja? Hanya ketika semuanya berjalan baik? Ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya dalam Kristus bagi kita. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan rohnya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sebagai manusia wajar kalau kita terkadang merasa sedih, kecewa, mengeluh. Itu adalah perasaan murni yang spontan datang saat apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Demikian ibu-ibu firman malam hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk firman hari ini. Kami telah belajar, biarkan firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.